Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan saya sudah tidak tahu seberapa lama saya tidak duduk di depan meja ini. Tapi for information, kalau ini video beda ya dengan dua video sebelumnya gue. Karena kan ini gue syutingnya kayak sebulan sebelum. Jadi kayak mungkin ada perubahan. Mungkin gue potong rambut, gue nggak tahu ya kan. Ini adalah Logitech G333 in-ear headphone with mic. Sebenarnya ini adalah nama yang dipakai untuk earphone VR mereka. Dimana salah satu desainnya itu ada yang kolaborasi sama KDA, cuman kayak ini udah di refresh sama dia, jadi bisa buat apa aja, jadi nggak buat si VR doang. Dimana untuk G333 ini dia punya beberapa hal-hal yang simple lah, kayak dedicated driver for mid, high, and bass to provide detailed rich audio for gamer and music. Use the mic to chat with your friend and teammate. Terus easily connect to your PC, mobile, Xbox, PC. Oh ya, pokoknya kurang lebih kalian bisa pakai Type-C dan juga pakai 3.5. Dimana manualnya sendiri itu udah nempel dari kotaknya. Jadi ini memaksa kalian untuk tidak membuang kotak ini. Karena mungkin ada beberapa orang yang tidak peduli dengan kotak. Tapi kalau gue kan menjaga kotak sekali. Jadi kalian bisa gunakan untuk laptop, iPad, controller, iPhone, Switch. Dan udah itu doang kalau dari gambar dia. Oke, ini barangnya. Simple banget sebenarnya packagingnya. Kayak bener-bener elegan aja gitu. Nah ini headsetnya. Oh iya, ada yang ketinggalan di bawah. Nanti pakai B-roll ya, mohon maaf saya kelupaan. Ininya ketinggalan, ear tipsnya. Jadi dia itu punya ear tips warna biru, cuman ear tipsnya ketinggalan di bawah, dimana ear tipsnya itu dapatnya S sama XL, bawaannya itu medium, cuman gue ganti ke bukan XL, jadi gue ganti ke L yang buat gue lebih enak. Terus dia dapat satu case kain fabric, bisa jadi topi ya, sama dapat satu adaptor 3.5 to USB Type-C. Sisanya kertas doang. Jadi benar-benar sangat simpel, tidak ada stiker Logitech sama sekali di sana. Jadi gue akan coba keluarkan, gue akan coba masukin dulu. Oke, ini dia nggak tahu kenapa dia nggak magnet, dia itu cuma nempel doang. Jadi kayak ganggu gitu by aesthetic. Oke, so talking about the earphone, dia benar-benar di sini itu metal, tapi dia nggak, groundingnya tuh nggak ada gitu. Waktu kemarin gue coba pakai tuh gue nggak pernah disetrum sama sekali. Ear tipsnya buat gue nyaman banget. Gue pakai ini bisa kayak sekitar 3-4 jam sehari dan gue nggak ada masalah sama sekali. Cuma ada sedikit detail logo Logitech G di sana. Ini harusnya stiker sih ya. Cuma gue nggak berani ngopek, gue takut rusak. Terus ada indikator L sama R, jadi kalian nggak akan ketukar. Karena gue pribadi adalah orang yang selalu ketukar karena gue nggak tahu kiri itu mana, kanan itu mana. Controller ada volume up, volume down, dan juga tombol yang buat play, pause, next. Terus ada mic juga di sini. Terus kabelnya itu tipe kabel yang flat dan 3.5. Tinggal kalian masukin Type-C, cat, kurang lebih udah selesai. Nah pemakaiannya simple, kalian tinggal pakai aja layaknya earphone pada umumnya. Kalian tinggal pakai, kurang lebih penampilan kalian seperti ini. Jadi masih pakai kabel. Tentu aja kalau kita ngomongin kabel, kenapa brand-brand gaming masih memiliki kabel? Pertama adalah masalah latency dari si TWS sendiri yang menurut mereka belum 0,00. Terus ini juga akan jauh lebih universal seperti yang gue bilang tadi. Laptop, smartphone, switch semuanya bakal dilibas sama dia. Oke, gue rasa kan yang bisa dibahas lagi, jadi gue akan masuk ke sound quality. Oke, untuk sound quality-nya sendiri, hal pertama yang gue rasakan adalah bassnya itu sangat-sangat dominan. Jadi kalau dari kuping gue, dan tentu aja disclaimer, balik lagi ke source kalian masing-masing, karena source-nya salah satu hal yang cukup menarik yang harus gue bahas di sini. High-nya itu agak tumpul, terus mid-nya itu agak belakang, terus ke bass gitu. Jadi kayak betul. Nah, dia itu bukan V yang V, tapi lebih ke betul. Dimana untuk bassnya ini walaupun sangat dominan, dia itu nggak sampai nutupin frekuensi lain. Jadi presence dari frekuensi lain tuh masih ada, cuman dia nggak sampai nutupin, tapi dia itu dominan banget untuk bassnya. Kalian bisa coba dengar beberapa lagu yang ada bassnya, kalian bisa ngedenger itu hampir beberapa kali mau menutupi tapi tidak menutup sama sekali. Nah untuk resolusinya sendiri juga masih kurang oke sebenarnya untuk harga dia, karena masih ada beberapa pilihan earphone yang lebih oke. Kalau kita ngomongin dari mungkin langsung headset musik atau headphone musik beneran atau earphone musik. Terus hal yang paling mengganggu itu adalah di bagian volumenya, karena powernya itu cukup berat untuk ditarik. Jadi ketika gue pakai direct ke Oppo Reno 5 5G, itu gue 100%, itu buat gue itu kayak di sekitar 60-70% dari yang biasa gue dengerin. Kalau gue pakai converternya pun itu sama, powernya nggak narik. Jadi akhirnya gue coba dengan dua barang. Yang pertama itu adalah Ibaso DC02, ini punya Louis.
Ini dengan begini power dan resolusi itu nambah, sama gue kemarin cobanya sama Vio E07K Andes, dimana ya dua hal ini seperti deck M pada umumnya aja untuk narik power dan juga untuk memperbaiki sedikit urusan resolusi. Cuma baik lagi ya kalau kalian menggunakan dua hal itu kalian tidak bisa mengakses mic-nya, karena kalau mau pakai mic harus pakai beginian pada laptop atau PC kalian. Tapi ya kalau kalian lebih mengejar musik dan volume dan ingin menikmati lagu pada umumnya, ya gue saranin kalian buat beli Ibasso atau Vio sendiri. By the way, kalau kalian ada yang pakai Andes atau mungkin kalian punya spare part Andes atau kalian buka servis Andes, tolong kabarin gue, karena LCD Andes gue tuh udah rusak, jadi gue tuh perlu memperbaiki hal itu. Oke, moving on, gue akan langsung ke mic-nya aja biar nggak terlalu lama. Gue coba colok dulu, gue coba nyalain Audacity dulu. Oke, Audacity. Lagi setting up device karena gue nggak pernah colok ke sini, karena gue sama ini coloknya ke laptop gue, kan laptop buat syuting rame-rame. Audacity-nya mana? Audacity-nya belum mau nyala. Audacity. Oke, Audacity is already running, tapi dia tidak muncul. Mohon maaf. Di mana dia? Tidak ada. Bentar. Oke, gue akan pakai HP aja untuk merekamnya. Oppo Reno 5 gue kayaknya ada sedikit masalah, jadi dia itu nggak bisa pakai Type-C, jadi gue harus pakai Find X2 Pro, terus gue ke recorder, dan bukan recorder, voice record tuh di mana? Oh ini, bukan, record tuh di gue saking caranya pakai recorder gue nggak tahu dong. Recorder, oke. Gue akan coba record. Oke, ini harusnya suara dari si Logitech G333 kalau pakai DAC bawaan dia. Jadi gue udah coba dengar, sebenarnya masih terhitung oke, walaupun masih lebih oke still series TASQ yang kemarin gue bahas untuk bagian mic-nya. Tapi ketika gue coba pakai di PC dan main Valorant sama teman-teman gue, itu nggak pernah ada masalah untuk mic-nya. Jadi ini masih aman. Ini gue akan kasih perbandingannya kalau pakai 3.5 ya direct. 3.5 direct. Oke. 3.5 recorder. Oke, kalau ini suara dari 3.5 directnya. Jadi kalau laptop kalian itu yang 2-in-1 harusnya nggak masalah. Laptop gue di bawah itu mic sama earphone-nya itu kepisah. Jadi gue nggak bisa pakai kalau nggak pakai Type-C. Makanya kemarin gue coba pakai Type-C doang sama teman-teman gue. Tapi coba kalian tulis komentar di bawah menurut kalian perbedaan suara itu gimana antara pakai DAC sama enggak sama sekali. Oke. I guess that's it untuk review barang ini. Dengan harga Rp800.000 sebenarnya gue bisa bilang masih banyak opsi-opsi yang bisa kalian pilih kalau cuma ngejar 3.5-nya. Kalau kalian mau, maksud gue kan Switch juga nggak harus pakai Type-C, Switch juga bisa pakai 3.5, cuman emang kabelnya ganggu dari atas. Tapi gue akan merekomendasikan barang ini kalau emang harganya di sekitar 500-600.000. Tapi dengan harga 800 ya gue rasa kalian tuh kayak menambah lebih untuk dapat Type-C, dapat case-nya, dan juga untuk dapat desain dari Logitech ini sendiri. Walaupun secara comfort gue nggak masalah, secara comfort ini enak banget, kabelnya flat juga ini nggak akan ganggu sama sekali ya. Jadi ya guys, that's it untuk review Logitech G333. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.